Halo semua, saya Hedi. Kali ini kita kembali membahas tentang bebas finansial. Yang berarti punya banyak waktu dan punya banyak uang. Cara yang paling populer untuk mencapai bebas finansial adalah dengan memiliki saham. Dari saham, kita dapat hak atas pembagian laba perusahaan. Nah, hanya saja untuk mendapatkan saham itu berarti kita harus memiliki suatu usaha. Baik itu dengan cara mendirikannya atau dengan membelinya. Beruntung saat ini sudah ada Bursa Efek Indonesia, yang berarti semua orang bisa membeli saham dengan modal seminimal mungkin. Dengan kita memiliki saham, kita berhak mendapatkan dividen. Dan dividen itulah merupakan hal luar biasa dari saham. Tidak mustahil mencapai bebas finansial melalui saham dengan menggunakan dividen. Tentu kita ingin seperti Lo Keng Hong yang kapanpun dia bisa kemana saja, kemanapun yang ia suka, tanpa perlu memikirkan uang dan waktu. Berapa minimal investasi yang harus kita lakukan untuk mencapai bebas finansial tersebut? Kita hitung saja, katakanlah minimal kita ingin mendapatkan dividen sebesar UMR dengan asumsi UMR per bulannya sebesar 3 juta rupiah, yang berarti dalam setahun sebesar 36 juta rupiah. Asumsikan dividen per tahun yang diterima adalah sebesar 3%. Dengan inflasi yang diabaikan, maka kita butuh dana untuk investasi saham sebesar 1,2 miliar rupiah. Yaitu memang merupakan angka yang sangat besar. Tapi kabar baiknya, Anda tidak perlu memiliki uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk mencapai bebas finansial sejumlah UMR tersebut. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama yaitu dividen bukanlah hal yang konstan. Seringkali banyak perusahaan yang bagus, dividennya terus mengalami peningkatan sering dengan pertumbuhan laba bersihnya. Jadi setiap tahun dividen yang kita terima akan terus mengalami peningkatan, tergantung pada kondisi perusahaan tersebut. Banyak sekali emiten, baik itu blue chip maupun tidak, yang mengalami pertumbuhan dividen seperti itu. Yang kedua, apabila dengan investasi saat ini kita belum mencapai tujuan bebas finansial kita, maka setiap dividen yang diterima hendaknya kita reinvestasikan kembali untuk membeli saham. Sehingga semakin sering kita mendapatkan dividen, semakin banyak saham yang kita miliki. Selain karena kita semakin sering melakukan deposit setiap kali kita menerima gaji atau penghasilan, kita juga bisa meningkatkan jumlah saham yang kita miliki dengan cara menggunakan dividen tersebut. Sehingga setiap tahun dividennya akan semakin meningkat. Selain karena pertumbuhan laba bersih, hal tersebut juga dikarenakan saham yang kita miliki semakin banyak. Hal tersebut menciptakan apa yang disebut sebagai compounding effect atau efek bunga berbunga. Secara jangka panjang, efek tersebut sangat luar biasa. Jadi, jika dividen yang diterima belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kita, maka cukup investasikan kembali dividen tersebut. Yang ketiga adalah setiap perusahaan memiliki kebijakan dividen yang berbeda-beda. Ada yang tidak memberikan dividen sama sekali, atau membagikan dividen dengan yield yang kecil. Bisa jadi karena ia memang membagikan dividen dengan jumlah yang cukup, akan tapi karena emiten tersebut overvalue, sehingga dividen berbanding dengan harga sahamnya menjadi terlalu kecil. Maka dari itu saya sarankan idealnya minimal 3%. Banyak sekali emiten yang memberikan dividen dengan yield di atas 3%. Jadi jika kita memiliki semua emiten-emiten yang bagus dan membagikan dividen tersebut, maka dipastikan dividen yang kita terima di atas 3%. Bahkan saat ini saya memiliki sekitar 30-50 emiten. Dividen yield yang saya terima setiap tahunnya adalah sekitar 5-7%. Hal tersebut sudah melampaui rata-rata inflasi di Indonesia yang berkisar antara 3-4%. Belum lagi dividen tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laba bersihnya. Dan juga setiap kali saya melakukan reinvestasi dividen. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk mencapai bebas finansial melalui dividen. Yang pertama adalah tingkatkan pendapatan. Ada banyak cara, mulai dari meningkatkan penghasilan gaji kita,
sampai dengan mencari penghasilan tambahan. Salah satunya seperti yang saya lakukan dengan membuat konten YouTube. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin tekan pengeluaran kita. Caranya adalah menghindari pengeluaran yang bersifat hiburan, seperti menonton di bioskop, membeli kopi-kopi yang mahal, dan lain sebagainya. Jadi dengan meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran, akan ada lebih banyak uang untuk kita investasikan. Tentu saja memang butuh pengorbanan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Mungkin butuh waktu sekitar 5-20 tahun, tergantung pada berapa penghasilan Anda dan berapa pengeluaran Anda. Yang ketiga, melakukan diversifikasi antar emiten. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita melakukan diversifikasi ke banyak emiten, di banyak sektor, pada emiten-emiten yang bagus dan rutin memberikan dividen, apalagi dividennya memang terus mengalami pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan laba bersihnya, maka dipastikan dividen yang kita dapat pasti di atas 3 atau 4%, atau bahkan lebih dari 5%. Dan lebih bagusnya lagi, hal tersebut mengurangi risiko yang ada. Misalkan saja kita memiliki 50 emiten, dan satunya mengalami masalah keuangan, atau bahkan mengalami pailit, sehingga satu sumber penghasilan kita menjadi hilang. Akan tapi, dividen yang kita terima pasti masih di atas 3 atau 4%. Karena pengurangan satu emiten tersebut tidak mempengaruhi dividen kita secara signifikan. Dan yang keempat, yaitu melakukan diversifikasi waktu. Meskipun saat ini Anda memiliki uang sebesar 1,2 miliar rupiah, entah itu karena menjual tanah, mendapatkan warisan, atau mendapatkan hadiah, hendaknya kita tidak langsung menginvestasikannya seluruhnya ke saham. Lakukanlah diversifikasi waktu, yakni dengan mencicilnya, sementara sisa uangnya kita depositokan. Hal ini penting karena kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Bisa jadi ketika kita membelinya sekarang dengan seluruh uang yang ada, ternyata bulan-bulan berikutnya pasar saham sedang berjatuhan, seperti saat ini. Jadi kita kehilangan momentum untuk membeli saham di harga yang murah. Maka dari itu, kalaupun kita memiliki uang sebesar 1 miliar rupiah saat ini, ada baiknya kita cicil katakanlah 10 juta rupiah setiap bulannya. Sisanya kita depositokan, atau pengecualian jika misalnya pasar saham sedang berjatuhan seperti saat ini, barulah kita bisa menggunakan lebih banyak uang. Mungkin kita tingkatkan menjadi 50, 100 juta, atau bahkan sampai 200 juta setiap bulannya. Karena penurunan saham seperti saat ini adalah hal yang sangat langka, atau bahkan bisa terjadi sekali seumur hidup. Maka dari itu, selalu persiapkan dana jika terjadi hal seperti saat ini. Baik, mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai bebas finansial dengan menggunakan dividen saham. Saya yakin kita semua pasti bisa mencapainya, asalkan kita tetap disiplin memanfaatkan uang kita sebaik-baik mungkin. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.